Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Yang kami hormati Bapak Arta, ya betul ya, Bapak Arta selaku Sohibul Bait pada malam hari ini, serta Bapak Ibu sekalian jamaah pengajian rutin PRM Talangagung rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, tentunya mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari yang penuh dengan keakraban ini kita bisa kembali berkumpul bersilaturahim untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal sholih. Yang kedua, assalatu wassalam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini untuk kita saling bertawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang lalu tentang amalan-amalan yang akan bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita, sekaligus merupakan proses akselerasi atau percepatan untuk mendekatkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita bertemu di rumahnya Pak Koco. Sampai mana terakhir? Atau sampai di sini saja? Terakhir makan lodo. Mas Greni gak tahu nyatet hari Santo. Saya mana Pak Endi? Taubat ya? Amalan yang berikutnya yang bisa menjadi penghapus dosa, sekaligus bisa menjadi tambahan pahala bagi kita, sehingga dengan demikian nanti ketika kita dihisab, kita termasuk orang-orang yang beruntung, karena amal kebaikan kita itu akan lebih berat daripada amal kejelekan kita. Karena Bapak Ibu yang saya hormati, kita sepenuhnya menyadari bahwa sebagai manusia biasa, siapapun orangnya, tidak peduli apakah itu kiai, apakah itu santri, selama dia masih manusia, termasuk si ngomong niki nggih menungso, sanes malaikat, makan nggih foto mangan foto ngombe. Tadi saya datang-datang disuruh mulai, wong dereng nili kacang bareng, jenengan penak mbek senden mbek
cemil. Pengajian khas Klaten Talagung ngeten iki. Ku baleke di Pulau Koto. Wis pokoke teko kon kudu ndang muni aku tak kecapan. Mboten napa-napa sekecaken. Niku tandane seger waras. Lek mboten waras sampean. Lek pas mboten penak awak niku sembarang ditari. Aneh kan niku lek pas loro kabeh ditari, lek pas awake penak ora ditawani. Mari kita lanjutkan. Tadi waktu yang diberikan 30 menit. Saya betul-betul khawatir Bapak Ibu karena ngaji di sini kan malam. Mulainya habis isya. Khawatir lek terus kebengen. Meni subuh kerinan. Ini kan ayah apa nih? Nanti ngaji medenteng subuh kerinan. Makanya kalau mengukur diri lah, kirane pantes 15 menit, 30 menit kan pun pantes ah. Terus nilai sekolah doang pun pantes. Oke, 30 menit ya. Ini sudah 6 menit saya timer saya. Amalan yang berikutnya adalah halaqatul dzikr wa halaqatul ilmi. Ya seperti ini. Perkumpulan-perkumpulan atau majelis-majelis dzikir, majelis-majelis ilmu. Ini akan bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita. Subhanahu wa alangkah pemurahnya Allah Subhanahu wa taala itu. Ngaji dengan penak senden oleh camilan, dosanya dihapus. Ini luar biasa sekali. Islam itu agama yang betul-betul menyenangkan. Maka salah kalau orang mengatakan Islam itu kolot, apa-apa gak oleh. Kalau kita mau jujur, yang boleh dan yang tidak boleh itu kan masih banyak yang boleh. Coba kalau kita inventaris minuman misalnya, yang tidak boleh itu hanya minuman keras yang memabukkan. Tapi yang diperbolehkan banyak sekali. Kata kalau contoh akan karena contohnya kayak banyak putih tak. Jadi kopi, susu itu jus, jahe lebih banyak yang diperbolehkan. Jadi salah kalau orang mengatakan Islam apa-apa gak oleh. Salah. Justru yang banyak itu yang diperbolehkan. Makanan yang dilarang kan hanya babi. Kalau kita baca Quran itu kan hanya inna maharrama alaikumul maitata bangkai. Bisinten pada dar bangkai. Wadam darah dede itu haram. Tidak usah diperdebatkan lagi. Lek karo to ya apa to? Masa potong ketok lek dede. Biasanya campur rujak jarine enak. Nggih aku. Lho nggih, tahun niliki berarti. Itu jelas itu. Walahmal khinzir dan daging babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan segala sesuatu yang disembelih tidak dengan nama Allah. Sudah hanya itu aja. Yang lain boleh. Nah, maka dengan itu kita harus bersyukur atas nikmat Islam ini. Karena nikmat Islam ini adalah nikmat yang paling besar. Sehingga ngaji kayak begini aja dapat pahala. Dasarnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma jalasa qaumun yadhkuruna Allaha ta'ala." Suatu kaum yang duduk untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Fayuqawwimuna, kemudian mereka berdiri. Hatta yuqalu lahum, saya akan dikatakan kepada mereka, qawwimu qad ghafarallahu lakum dzunubakum. Ketika berdirilah kalian, maksudnya berdiri itu sudah selesai. Masa pada nginep mriki ya? Kan bakal engko kabeh ngadeg kan. Lek sudah ngaji kayak begini, nanti sudah selesai. Makanya disunahkan kita itu menutup setiap pertemuan itu dengan doa kafaratul majelis. Itu
tujuannya dua. Yang pertama agar majelis ini bermanfaat. Yang pertama, yang kedua supaya kalau ada kesalahan dalam majelis ini mendapatkan ampunan Allah. Itu doa kafaratul majelis. Maka kalau ada perkumpulan thalabul ilmi seperti ini, majalisal ilmi seperti ini, kemudian ketika mereka selesai berdiri, apa kata Rasulullah? Ghafarallahu lakum dzunubakum. Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa baddalat sayyi'atikum hasanat. Dan hebat sekali. Dosanya diampuni. Wa baddala sayyi'atikum hasanat. Dan dosa-dosa kalian, kata Rasulullah, kesalahan-kesalahan kalian yubaddilu, diganti oleh Allah Ta'ala dengan al-hasanat, dengan kebaikan. Di dosa diampuni, diganti dengan kebaikan. Ini kan berarti surplus. Tema kita kan amalan-amalan surplus. Di dalam hadis yang lain, majalasa qaumun yadhkuruna Allaha, satu kaum yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan mendapatkan illa hafathumul malaikah, kecuali malaikat akan mengelilingi mereka. Jadi selama kita ngaji kayak begini ini, malaikat itu ikut duduk di majelis ilmu seperti ini. Wa ghasiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan dicurahkan kepada mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah akan menurunkan ketentraman kepada mereka. As-sakinah, ketentraman. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka terhadap makhluk yang ada di sisinya. Makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah, yang para malaikat-malaikat yang mulia. Jadi malam ini Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikat, ya malaikah, wahai malaikat, lihatlah itu hamba-hambaku. Sinten Gusti? Iku anggota ranting talang agung, wahai adem-adem gelem ngaji. Lah tapi kali kecapan ngoten Gusti, ya ora apa-apa, pokoke ngaji. Iku wis nilai lebih, itu sudah luar biasa. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumahnya untuk tujuan menuntut ilmu seperti malam ini, panjenengan datang dari rumah masing-masing, tidak ada maksud lain selain talabul ilmi, maka wa huwa fi sabilillah, maka dia itu mendapatkan pahala setara pahala jihad di jalan Allah. Maka semakin jauh perjalanan, tentu semakin banyak pahala kebaikan yang kita dapatkan. Nah, di antara panjenengan ini tadi, yang paling jauh adalah saya. Paham? Oh, Trenggalek ya, tapi kan nginep. Itu keutamaan yang bisa menghapus dosa dan menambah pahala kebaikan. Yang berikutnya, monggo dicatat ya. Yang berikutnya adalah zikrullah, zikir kepada Allah, mengingat Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, nanti bisa panjenengan cek. Surat Al-Baqarah ayatnya 152. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Fadkuruni, ingatlah kalian kepada aku, kata Allah, adkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Sebagian ahli tafsir mengatakan fadkuruni adkurkum ini, yang pertama fadkuruni biddu'a, adkurkum bil ijabah. Ingatlah kamu kepada aku dengan berdoa, kata Allah, maka aku akan mengingat engkau dengan mengabulkan doamu itu. Itu yang pertama. Jadi doa itu senjatanya orang beriman.
hidup kita ini kadang-kadang menjadi sumpek karena kita mengandalkan kemampuan kita. Padahal kita ini penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Coba kalau permasalahan dan problematika hidup dan kehidupan kita ini kita serahkan kepada Allah, pasti ada solusi. Itulah dahsyatnya doa. Doa dan doa. Maka Rasulullah kan menyatakan ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Ad-doa saiful mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Jadi kita berzikir kepada Allah itu artinya kita banyak berdoa. Coba kalau kita renungkan ya, apa perbuatan dalam hidup dan kehidupan kita ini yang tidak dituntunkan untuk berdoa. Setiap perbuatan diajarkan oleh Rasulullah untuk kita awali dengan doa dan kita akhiri dengan doa. Mau tidur, baca doa. Bangun tidur, baca doa. Masuk kamar mandi, baca doa. Keluar kamar mandi, baca doa. Pakai pakaian, baca doa. Melepas pakaian, baca doa. Doa apa itu aku? Minimal baca bismillah di awal dan alhamdulillah di akhir. Ini syukur kalau hafal sesuai tuntunan Rasulullah. Masuk rumah, doa. Keluar rumah, berdoa. Coba Bapak Ibu kalau kita renungkan hebatnya doa ini. Maka ayat ini berzikir kepada Allah Ta'ala. Yang pertama kita terjemahkan dengan memperbanyak doa, nanti Allah akan membalas dengan ijabah doa itu. Karena Allah Ta'ala sudah berjanji di dalam Al-Quran surat apa itu? Al-Mu'min, kalau tidak Al-Mu'minun ya. Makanya jenengan padosi. Mulai ayat pertama sampai terakhir mesti ketemu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala rabbukum, dan Tuhanmu telah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku akan kabulkan doamu. Ini jaminan Allah. Nah, ini pelajaran pertama. Zikir aplikasinya adalah doa. Doa. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita akan sering meleset. Kalaupun toh berhasil, nanti yang muncul kesombongan. Akhirnya kita merasa, oh aku yang pinter, aku yang cerdas, aku yang pinter berusaha. Kan begitu nanti akhirnya. Kalau sukses di bidang jabatan, maka akan jadi Fir'aun kaya baru. Kalau sukses di bidang ekonomi, akan menjadi korun milenium. Tapi coba kalau kita kawal dengan doa, sehingga kita sandarkan semuanya itu kepada Allah. Ini hidup yang indah itu begitu. Hidup yang nikmat itu adalah kalau kita sudah mantap tauhid kita, bahwa semua ini kita gantungkan kepada Allah. Itulah makna Allahus Somad. Allah lah tempat aku bergantung, Allah lah tempat aku bersandar. Maka kalau kaya, jadi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi paling kaya, Pak. Pernah saya ceritakan nih. Nabi Sulaiman itu ya nabi, ya raja, ya konglomerat. Sehingga mantep, dakwahnya mantep. Ratu Balkis cukup dikasih surat 1 lembar itu. Isinya tidak panjang. Isinya cuma innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Sopo sing nulis surat ini? Akhirnya Ratu Balkis berkunjung ke istana Sulaiman. Gak layak. Istananya itu luar biasa. Jalan menuju istananya itu, di sekelilingnya itu bertebaran batu-batu permata, jamrud, terus sinten mriki dimbano dikai perak niku lho. Ning kok kula gawe ngene iki.
Nabi Sulaiman gitu keleleran di taman-tamannya, istananya istana kaca, sehingga Ratu Balkis nyincing baju kebesarannya karena wedi teles, padahal itu istana kaca. Sampai ngoten. Tapi Nabi Sulaiman mengatakan hada min fadli Rabbi. Ini semua karunia Allah. Untuk apa? Liyabluwani ashkuru am akfur. Untuk menguji aku, apakah dengan harta yang demikian melimpah ini, jabatan yang aku pegang ini, aku menjadi orang yang bersyukur ataukah aku menjadi orang yang kufur. Itu Nabi Sulaiman. Biasanya tulisan ini dijadikan tulisan mobil-mobil itu hada min fadli Rabbi. Tapi penelitian kula biasanya motor sing dikai ingin apa? Kaligrafi nanti biasanya motor-motor sing elek. Jarang kalau ketemu Alphard ono kaligrafi ini. Pondok pesantren. Itu yang pertama, makna dari berzikir. Yang kedua, fadkuruni bitaubah adkurkum bil maghfirah. Ingatlah engkau kepada aku dengan memperbanyak taubat. Taubat dan taubat, nanti aku akan membalas kamu dengan ampunanku. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi nggih Bapak Ibu, kalau kita bicara masalah dosa dan salah, siapa sih Pak dari kita yang tidak pernah salah Pak? Saya ngomong nih kita, ini gudangnya salah nih. Lah jenengan lah pabrik ya. Akan di gudang lho pabrik. Lek gudang nyimpen lek pabrik gawe. Nggih, gampangane padha-padha kata dosa. Tetapi Allah Ta'ala Tuhan kita itu sudah ngajangi ngomong kepada kita hambanya. Ya Adam, wahai manusia, lau amiltukum khataya, engkau penuhi langit dan bumi ini dengan dosamu, hatta malaatis sama, sampai penuh langit dan bumi ini dengan dosamu, sumanadimtum. Tapi kemudian kamu mau bertobat kepada aku, kata Allah, dengan taubatan nasuha, maka fatahabahu alaikum, maka aku akan ampuni kamu. Maka kemarin sudah kita bahas ini, taubat ini adalah salah satu jalan kita untuk mendapatkan yang namanya pahala kebaikan, sehingga mengganti dosa kita itu dengan kebaikan. Yang ketiga, yang dimaksud zikir kepada Allah Ta'ala, tadi yang pertama apa? Doa ya? Yang kedua taubat. Yang ketiga fadkuruni bita'ah, berzikirlah kepada aku, ingatlah kepada aku dengan ketaatan. Sehingga dikatakan sebaik-baik zikir itu sholat. Karena wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sehingga sholat itu zikir. Maka kalau kita di dalam sholat itu tidak ingat Gusti Allah, ya berarti kita tidak pas. Orang nembak itu meleset. Ibu-ibu sholat subuh, ya bener kan masjid, kan musola jamaah. Tapi pikirannya mboten zikir keruah, mboten iki Gusti Allah. Sing dhewe napa kok blonjo apa ya? Masa apa dino iki? Bapak iki rewan, iki tak gekno ngene jare gak gelem. Akhirnya sholat subuh jadi program blonjo. Ini eman-eman. Sehingga kata Sayyidina Ali, orang kalau sholat itu tidak ingat kepada Allah, ini berarti dia tidak ketemu dengan tujuan sholat itu. Jelas sekali bahwa sholat itu zikir, sholat itu ingat kepada Allah. Maka untuk ukuran orang awam seperti kita ini, mungkin kelas-kelas dengan tinggi, paling boten minimal ketika takbiratul ihram itulah kita ingat kepada Allah. Karena potensi-potensi untuk apa istilahnya gelambiar itu dibersihkan oleh setan ketika kita sholat itu. Itulah makanya sampai Rasulullah itu menyatakan, kalau makan malam sudah siap bersamaan dengan waktu sholat, didulukan mana? Makan. Supaya sholat kita itu tidak eling panganan. Lebih baik kita di dalam makan ingat sholat daripada kita sholat ingat makan.
Sampai ngoten. Kudimal asya qoblal isya. Kali sholat niku lho sik utaman dhisikaken panganan. Normale kali ngaji ngeten iki. Niki lak pun siapa niki? Nggih nabi mareni mawon niki. Ojo mulu sampean. Sehingga supaya kita sholat itu betul-betul pas, sehingga tidak ada halangan-halangan ataupun permasalahan-permasalahan yang kita bawa di dalam sholat selain dzikrullah, selain kita ingat kepada Allah. Makanya resepnya supaya kita itu bisa menghadirkan khusyuk dalam sholat itu adalah yang pertama, kita harus merasakan bahwa sholat kita ini adalah sholat yang terakhir. Artinya kita ingat akan yang namanya kematian. Itulah yang menjadikan sholat kita itu bisa sampai pada tingkatan khusyuk. Yang pertama adalah ingat mati. Yang kedua, sedapat mungkin kita memahami setiap bacaan-bacaan dalam sholat. Ini luar biasa. Ini saya kaji di masjid saya sana, itu 3 kali pertemuan. Di bacaan-bacaan sholat mulai takbiratul ihram ya, bacaan dan hikmah-hikmah sholat itu kalau kita pahami, ini nanti akan bisa menjadikan kita itu lebih khusyuk dalam sholat kita. Sehingga tidak heran kalau Rasulullah itu menyatakan waju'ilat qurratu aini fis sholat, dijadikan hatiku itu tenang dalam sholat. Tapi kalau kelas kita kadang-kadang sholat kira-kira ya nopo, waduh kok sadan mana sekait layayan. Mari mantan maghriban aja ini maghrib 6:30. Layan dilukas mlebu isak pun. Sing disalahne ngono langgare. Cepet men langgar kene. Tak koyo kancane. Kancane ajane pun masuk. Itu karena sholat masih menjadi beban. Padahal sholat itu mengasihkan karena innamal musolli munajin rabbahu. Orang yang sholat itu orang yang sedang mengadu kepada Rabb-nya. Sehingga asik sekali. Makanya sholat yang the best itu kan seringkali saya sampaikan yang memenuhi 3 unsur. 1 di awal waktu, 2 berjamaah, 3 di masjid. Ini sholat yang VVIP, sholat yang kelas atas. Sehingga kita pasang aplikasi waktu sholat. Kalau ada langsung segera. Bukan kadang-kadang kita itu kalau rapat kayak Mas Keren ini kalau memimpin rapat itu adzan kita skors dulu, kita jawab dulu adzan. Kok ya, tapi mari rapat itu terus mana? Ini kok doa ini. Contoh tadi. Ya, harusnya ya sudah break sholat. Ini kan gambarnya kan kayak begini. Jenengan punya putra ditimbali. Rino dalem Pak, semaur tapi gak moro. Kan ngoten padha karo niku. Ada dijawab. Oh akbar. La haula wala quwata. Marang ndonga, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, sholatul qa'imah. Rapat kita lanjutkan. Duh. Cari malaikat pun tak kira lek sembahyang. Ini tergantung pimpinannya. Informasinya di Kota Malang itu ada perda dari wali kota, setiap jam sholat itu harus break semua kegiatan dan aktivitas. Ini hebatnya kalau agama ini dikuati oleh umaroknya, oleh pemimpin. Dan memang itu, kita ini kalau ingin tahu bagaimana posisi kita di hadapan Allah, lihat aja bagaimana kita menempatkan sholat dalam hidup kita. Kalau kita sudah mengutamakan sholat, menomorsatukan sholat, maka insya Allah posisi kita mulia di hadapan Allah. Tapi lek sholat jadi kalahno kali liyane, ya itulah posisi kita di hadapan Allah. Tidak ada maknanya apa-apa. Kecuali loh Pak, kecuali loh Bu, profesi-profesi yang darurat, dokter ngoperasi pasien, sholat gitu, betul apa-apa dimarekno sik. Engko satu dibelereng ngeten adzan ditinggal. Dibaleni maneh. Nanti suster pun dibuntel Pak dokter. Ini tapi kan
selama kita tidak apa sih kadang-kadang menyebutkan kita ini apa sih? Apa yang lebih penting? Dan ini perlu untuk kita wariskan kepada anak-anak kita ini, generasi yang akan datang. Kalau jenengan kepingin punya anak soleh dan solihah, yang itu nanti jadi investasi akhirat panjenengan, itu nanti yang akan terus mengawal panjenengan dengan doa. Waladin solihin yad'ulahu. Kuncinya dua. Satu, jaga sholat. Yang kedua, baca Quran. Itu modal utama. Dan itu akan menjadi investasi akhirat kita. Sehingga dengan demikian waktu kita sudah 30 menit lebih beberapa detik. Saya tidak ingin memperlama. Insya Allah cukup 30 menit. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kesimpulan dari pengajian kita ini adalah yang pertama, amalan tadi ini apa? Yang bisa menyebabkan surplus pahala, majelis ilmu. Yang kedua, zikir kepada Allah. Yang aplikasinya ada 3. Yang pertama, zikir dengan apa tadi itu? Dengan doa. Yang kedua, zikir dengan taubat. Yang ketiga, zikir dengan ketaatan. Satu diantaranya adalah sholat. Insya Allah kalau ini sudah kita latih, maka kita akan termasuk orang-orang yang surplus pahala nanti di akhirat, di ketika kita dihisab oleh Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. 30 menit tetapi rutin ini akan jauh lebih baik daripada 1 jam 2 jam tapi ngaji malah tahun ngarep. Itu yang dimaksud dengan sabda Rasulullah, ahabul a'mali indawa adwamuha wa in qalla. Amal yang disukai Gusti Allah niku amalan yang istiqomah. Walaupun sedikit. Dan ngaji 1 hari 1 lembar plus dibaca artinya. Tapi rutin setiap hari itu jauh lebih disukai Allah daripada ngaji 1 hari khatam tapi ngajinya setahun bisa. Angger Ramadan toh. Maka ini yang saya pegang. Ngaji kita ini tidak usah lama-lama supaya tidak bosan. Ya maksimal 30 menit sudah pas lah. Tetapi istiqomah, jangan kudu teko terus lho. Istiqomah. Ini yang akan bisa menjadi hidup kita barokah. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan dan bisa kita langsung sambung dengan acara Ramatama. Hadana wa iyyakum ajmain, nasrun minallah wa fathun qarib. Wa wahul muwafiq ila awamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan